Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen kelas B akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya insani yang beranggotakan Dalilah Rizky, yaitu saya sendiri, Wildan Afrizal Ahmadi, dan Ruli Arianto. Perkenalkan, nama saya Dalilah Rizky dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya insani. Sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas yang telah ditentukan. Sumber daya insani dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan HRD atau Human Research Department. Manajemen sumber daya insani diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Tujuannya tersendiri yaitu memberikan organisasi pada suatu satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kualitas yang tepat. Manajemen sumber daya insani juga mencakup tentang desain atau implementasi perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompetensi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Unsur sumber daya insani adalah manusia. Bisa dibilang oleh kita sendiri atau bisa dipikirkan oleh kita sendiri, jika tidak ada manusia, sumber daya ini tidak akan terjalan atau tidak akan terjadi. Saya Wildan Afrizal Ahmadi, saya akan meneruskan materi tentang sumber daya insani. Selanjutnya, perencanaan sumber daya insani. Perencanaan sumber daya insani adalah proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Penilaian sekarang antara lain analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi jabatan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Kebutuhan akan sumber daya insani di masa depan ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Yang ketiga adalah perekrutan dan pengangguran. Perekrutan adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik para calon yang berkemampuan. Sedangkan seleksi adalah proses penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak akan dipekerjakan. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, jenis alat seleksi. Rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau pegawai, karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya insani atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Arianto dari Manajemen B. 2. Alat seleksi dan waktu yang terbaik. Ulasan pekerjaan yang realistis adalah ulasan mengenai suatu pekerjaan yang memberikan informasi yang positif dan juga yang negatif. A. Orientasi adalah pekerjaan karyawan baru dengan pekerjaan dan organisasinya. B. Pelatihan karyawan adalah kegiatan manajemen sumber daya. Kualitas sumber daya insani yang baik adalah manusia yang memiliki etos kerja. A. Tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan adalah beribadah pada Allah dan memakmurkan kehidupan dengan mengelola bumi beserta isinya. B. Kerja adalah suatu usaha untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan jasmani. C. Bekerja keras untuk mendapatkan
Rezeki disertai dengan tawakal dan takwa kepada Allah. D. Usaha yang halal dan menghindari usaha yang haram. E. Keimanan bahwa seluruh materi di dunia ini hanyalah milik Allah, sedang manusia bertugas sebagai khalifah. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. F. Jujur dan amanah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.